Mbak E. Kita lihat kartunya Mbak E. Energi randomnya. Ada orang ketiga. Dia selalu memandang kepada orang lain, memandang pengkhianatan, ketidakstabilan, ketidakseimbangan. Ini yang sedang Mbak rasakan ya. Apabila Mbak menyatakan tidak kepada pasangan Mbak, apa yang terjadi? Baik atau tidak untuk melepaskan pasangan? Mbak sendiri nggak mau. Mbak sendiri akan kesulitan. Baik, ini baik. Mbak memberikan keadilan buat diri sendiri, tapi di sini kartunya bilang Mbak sendiri masih ragu-ragu. Walaupun tidak bisa diharapkan, tapi Mbak sendiri nggak bisa keluar dari hubungan ini. Walaupun ada cinta ketiga, Mbak bertahan di dalam hubungan sakit ini. Jadi nanti kalau Mbak putus, dia minta balik, Mbak balik. Gitu. Ini pertanyaan pertama, baik tapi Mbak yang kesulitan. Pesan malaikatnya apa? Pesan malaikat buat Mbak E. Pesan malaikat buat Mbak E. Pesan malaikat buat Mbak E. Jangan melakukan kebodohan, mengejar seseorang yang tidak berkomitmen. Ya. Orang ini tidak serius sama Mbak. Orang ini melakukan banyak kebohongan kepada Mbak. Mbak tidak bisa berkomitmen dengan orang ini. Cari tujuan hidupmu sendiri. Cari bintangmu sendiri. Cari pangeranmu sendiri. Cari orang yang lebih baik daripada dia. Itu pesan malaikat. Kenapa hubungan begini bisa terjadi? Kenapa hubungan seperti ini bisa terjadi? Kenapa hubungan ini bisa terjadi? Kartunya bilang Mbak yang mau ini terjadi.
Mbak menutup mata bahwa hubungan yang tidak stabil ini nggak ada arah tujuannya, tapi Mbak masih mengharapkan dia akan muncul memberikan suatu harapan. Mbak masih berharap pada hubungan ini. Kenapa hubungan ini bisa terjadi? Karena Mbak menaruh harap pada hubungan yang tidak ada juntrungannya. Ini nggak ada keuangan. Mbak terpuruk ini, secara finansial terpuruk. Mbak inginnya stabil, tapi kestabilan ini membuat Mbak drop secara kehidupan, secara kesehatan, secara keuangan. Mbak yang memberikan jalan untuk hubungan tidak stabil ini terjadi. Ya, Mbak sudah tahu bahwa hubungan ini tidak membahagiakan, tidak membawa keberuntungan. Mbak selalu sial terus. Dan Mbak tahu, Mbak sadar sebenarnya, intuisi Mbak sudah mengatakan bahwa hubungan ini harus sudah ditinggalkan. Penantian ini harus sudah diakhiri, tidak kemana-mana, hanya menanti dan stuck di dalam penantian yang tak kunjung terjadi. Karena nggak akan kejadian ini. Wheel of Fortune-nya kebalik. Keberuntungannya kebalik. Hidup Mbak jadi kebalik, kebanting. Adakah nasihat tentang kesehatan, keuangan, dan hubungan dari malaikat? Nasihat tentang kesehatan, keuangan, dan hubungan. Nasihat tentang kesehatan, tentang kesehatan, tentang kesehatan. Ya, Mbak, karena Mbak bimbang terus. Karena Mbak ragu-ragu, Mbak bimbang, hatinya bimbang. Jadi ini mempengaruhi kesehatan Mbak. Mbak nggak tenang. Mbak bimbang dalam penantian. Bohong. Mbak terjebak di dalam pengkhianatan. Menanti tapi Mbak ini menanti seseorang yang ini kartu 2 ini aja suaminya orang, dia bohong tentang statusnya dia. Dia mengkhianati Mbak, tapi Mbak menunggu. Ini kesehatannya Mbak hancur sendiri. Karena apa? Pikiran. Mbak merasa sedih, bingung, mempengaruhi jantung. Keuangan, nasihat tentang keuangan, nasihat tentang keuangan. Nasihat tentang keuangan. Mbak berbahagia dulu, Mbak mencintai diri sendiri dulu, Mbak invest sesuatu yang baru dulu, memulai lembaran baru, berinvestasi di dalam sesuatu hal yang baru. Ace of Pentacles. Ini digantung. Semuanya ini, begitu ini nanti begini, ini nanti akan datang. Mbak merasa bahagia, Mbak merasa penuh dengan banyak cinta, banyak uang datang. The Hangman. Mbak dan ini masih begini. Karena apa? Ya ini Mbak sendiri pilihannya. Mbak masih ragu-ragu. Mbak tahu hubungan ini nggak kemana-mana. Di sini kartunya bolak-balik bilang intuisi Mbak udah jalan. Tapi Mbak menolak, yaitu karena tergantung rasa.
keuangannya. Hubungan ini bagaimana? Hubungan ini bagaimana? Nah, selalu dia munculkan orang ketiga. Selalu dengan orang lain dia mengatakan, dia selalu melihat ke arah orang lain, tidak melihat ke arah Mbak. Dia melihat seseorang dengan energi yang baik, keuangan yang baik, hidup yang baik. Dan dia selalu ngaku bujangan. Hubungan ini gak bisa kemana-mana. Digantung, hubungan ini akan selalu digantung. Kalau Mbak belum sadar juga. Apakah ini ada peranan leluhur? Apakah ini ada peranan leluhur yang harus diputus kutuk dan karmanya? Yap. Ini cerita tentang leluhur yang meninggal karena dia dihianati. Dia mati dalam sesal, Mbak. Dia mati karena ini hubungan leluhur. Ini hubungan leluhur. Leluhur ini judgment, karma, pembayaran karma. Ini pembayaran karma. Ini pembayaran karma. Di sini sebentar. Five of. Iya. Ini ada seseorang, entah dia, entah leluhurnya dia atau leluhurnya Mbak. Ini zaman dahulu mengkhianati kepercayaan. Dia salah seorang dari kalian, ini ada pembayaran karma, ada urusan yang belum selesai. Ada leluhur yang membuat salah seorang ini meninggal. Oke. Ini kartunya bilang Mbak, leluhurnya Mbak yang mencurangi dia. Leluhurnya Mbak yang mencurangi dia. Sebentar. Apa leluhurnya dia? Pokoknya ini ada salah satu dari kalian leluhurnya yang curang dalam berkompetisi tuh nggak jujur gitu loh. Mungkin di dalam apa ya, zaman dahulu kan kalau kerajaan itu kan ada kayak kompetisi ya, kompetisi pertandingan, nah gitu. Nah pertandingannya ini curang gitu loh, dan salah seorang terbunuh karena kecurangan itu. Death. Seven of coin. Queen of Swords. Iya Mbak,
leluhurnya Mbak, Prince of Wands. Leluhurnya Mbak yang mengkhianati dia. Ada kematian di sini. Kayak gini, kayak dicuranginya itu kayak di PHP sampai meninggal, sampai mati ngenes gitu loh. Ada kecurangannya, ini orangnya nunggu. Seven of Coin. The Fool. Queen of Cup. Justice, Temperance, Prince of Cup, Queen of Cup, Queen of Sword. Iya, ini adalah kompetisi yang kejam. Kalau saya bilang dari kartunya ini ya, seseorang duel. Seseorang itu kecurangan, ini ada kecurangan. Kecurangannya saya nggak bisa jelaskan. Ada kecurangan. Ada banyak cerita di sini yang menjelaskan tentang kecurangan. Tapi kira-kiranya ini adalah seperti seseorang meninggalkan orang yang dia sayangi. Kamu berani nggak ninggalin kayak gitu? Jadi misalnya leluhurnya laki ini ya, misalnya dia memperjuangkan seorang yang dia cintai, tapi dia sudah punya hubungan di PHP. Jadi misalnya Mbak itu kamu mau pacaran sama saya gitu, kamu tinggalin orang yang bersama kamu. Udah ditinggalin orang yang bersama dia, Mbak nggak mau sama dia, sehingga di sini dia mati ngenes karena malu, karena melakukan kebodohan, karena sakit hati, merasa dibohongi. Misalnya itu di dalam suatu hubungan dengan perempuan gitu loh, antara dua perempuan. Nah, ini kejadiannya di Mbak lagi. Dia pembayaran karmanya seperti itu. Apa yang leluhurnya Mbak lakukan, dia balaskan kepada Mbak. Jadi ada yang belum selesai pada saat kematian leluhur zaman dahulu. Mati ngenes gitu loh, di PHP gitu loh ibarat kata. Dan misalnya ini adalah suatu pertandingan, ya pertandingannya ada yang curang gitu loh. Misalnya tanding berkuda 1 lawan 1 tapi kudanya diracun gitu loh, sehingga dia jatuh dari kuda dan meninggal. Misalnya seperti itu misalnya, karena ini ceritanya banyak. Ceritanya ada bermacam-macam. Ini yang jelasnya ini tentang leluhur, ini terkait di dalam cerita Mbak. Mbak harus putus kutuk dan karmanya leluhur. Mbak harus minta maaf sama leluhurnya dia. Mbak harus ketemu kembar jiwanya Mbak. Mbak harus cari tahu sendiri siapa leluhur saya di belakang Mbak. Ini adalah hubungan pembayaran karma. Ini nggak kemana-mana. Dia akan ngebanting lagi sampai pembayaran karma selesai. Pembayaran karmanya selesaikan aja sekarang, putus, minta maafnya sama Tuhan. Pembayaran karmanya sama Tuhan, minta maaf sama leluhurnya dia. Ini ada cerita pedih di masa lalu yang waktu meninggalnya masih mengganjal, belum selesai. Nah, itu yang terjadi kepada Mbak. Sehingga ini hubungannya menarik energi positif Mbak. Keuangannya Mbak kesedot, Mbak dibuat bucin gitu kan.
dibuat termehek-mehek, kalau malam nangis. Ya, di sini ada energi Mbak selalu menangis. Kenapa saya seperti ini? Dan kalau tengkar untuk masalah sepele aja ini. Ini dari kartunya ini untuk masalah sepele aja bisa tengkar. Ya karena terus kemudian energinya jelek, bertengkar terus, energinya bimbang terus. Ini nyedot energi positif. Keuanganmu, kesehatanmu kesedot. Kayak gitu. Ini harus diputus kutuk dan karmanya leluhur, Mbak. Ya, terus ditarik lagi nanti energinya, pembersihan energi lagi. Di playlist Twin Flame ada, di situ bisa diikuti. Kalau dengan saya berbayar. Di playlist Twin Flame ada, atau bisa ngontak saya lagi untuk pembersihan energi, untuk memutus kutuk dan karmanya leluhur. Ini Mbak nggak bakal bisa, kalau energi leluhur Mbak susah diputusnya. Jadi harus dengan tekad, harus dengan iman, harus dengan kesadaran penuh. Ini kenapa bisa terjadi? Karena Mbak izinkan ini terjadi. Gitu. Mbak lemah iman kepada dia. Gitu. Tapi ini adalah energi dari leluhur, sehingga kalau energi leluhur itu jiwa yang terkait gitu loh. Benar-benar yang bondingnya itu benar-benar solid gitu loh. Susah dilepasnya, susah sekali. Karena ini urusannya pembayaran karma. Gitu, Mbak. Oke, Mbak. Ini kartunya sudah saya baca. Jangan ragu, Mbak, jangan ragu. Mbak tuh ada kemenangan, tapi di sini asal mau melupakan diri menjadi orang ketiga gitu loh. Asal Mbak mau melupakan ini, melupakan rasa sakit hati Mbak tuh. Ini semua Mbak sendiri, power ada di tanganmu, Mbak. Mbak mau atau tidak itu saja. Ya, Mbak. Oke, Manik di sini dari Mistik Mustika. Terima kasih.